kembali lagi. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat kembali. Kalau misalnya kita mau ngebahas sesuatu, pasti saya datang ke sini teman-teman. Karena yang pertama lokasinya adem, terus jauh dari keramaian tentunya. Sambil juga saya ingin menikmati suasana sore hari, karena ini memang sudah sore teman-teman. Dan terkait pembahasan yang ingin saya sampaikan kali ini adalah ingin menjelaskan beberapa spesies ular atau jenis-jenis ular yang ada di Indonesia khususnya, yang memiliki corak hampir sama. Dan ini juga sebetulnya sekaligus menjelaskan bahwa tidak semua ular yang bercorak belang, hitam dan putih itu berbahaya teman-teman. Bahkan ada beberapa ular-ular juga yang sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Dan untuk penjelasan kali ini, kebetulan saya sudah bawa kedua ular yang ingin saya bahas. Sebetulnya masih kurang lengkap teman-teman, karena harusnya tuh ada 3 jenis ular yang saya bawa kali ini. Cuma karena memang saya punyanya 2 ekor saja dan 2 jenis ular belang saja, tapi nggak apa-apa lah, kita bahas. Sekaligus juga mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu tentang ular-ular belang, mana yang tidak berbisa dan mana yang berbisa tinggi serta mematikan teman-teman. Oke? Dan yang pertama adalah kita langsung keluarkan, nih lihat, ular weling si Bungarus candidus teman-teman. Nah jadi ini adalah ular yang kemarin saya amankan. Kalau ini beda lagi teman-teman, karena sekarang tuh lagi musim ular weling pada keluar. Jadi beberapa minggu ke belakang bahkan saya sempat menemukan ada ular weling yang lagi kawin. Terus ada juga ular weling yang memang berkeliaran di pinggir-pinggir sawah. Nah kalau yang ada di hadapan saya ini adalah ular weling yang saya rescue dari rumah warga teman-teman. Karena memang sekarang tuh lagi musim-musimnya ular weling pada keluar. Bahkan banyak juga beberapa ular weling yang terlindas, terus ada juga yang masuk sumur. Jadi harap untuk bulan-bulan ini harus berhati-hati terkait si ular berbisa tinggi dan mematikan ini. Ya, ular ini adalah ular yang memiliki corak belang, dan belangnya ini ya warnanya hitam dan putih teman-teman tentunya. Nah ada kerabatnya juga, yaitu ular welang. Kalau ini kan weling. Nah ada juga kerabatnya ular welang, Bungarus fasciatus, yang memang memiliki corak belang dan hitam seperti ini. Cuman saya nggak bawa teman-teman, nggak bawa ular welangnya, cuman si weling ini aja. Nah ternyata belang ini memang adalah ciri bagi ular yang berbisa tinggi serta mematikan. Satu lagi teman-teman, ular belang itu ada juga, yakni ular laut. Nah jadi sekaligus saja saya sebutkan ya. Yang pertama yang memiliki corak belang itu adalah ular laut. Yang kedua adalah Bungarus candidus. Yang ketiga Bungarus fasciatus. Yang ketiga Boiga dendrophylla teman-teman, atau si ular taliwangsa. Dan yang selanjutnya adalah ular Lycodon subcinthus. Nah si ular Lycodon subcinthus ini juga sempat saya tes juga, sempat saya bahas juga beberapa kali. Jadi coraknya itu hampir sama banget kayak si ular weling satu ini teman-teman. Dan kalian mungkin nanti bisa lihat cuplikan video ketika saya mengetes gigitan si ular Lycodon subcinthus ini dengan size yang sudah besar. Dan ternyata memang dari segi kepala sama tubuhnya itu atau coraknya itu hampir sama banget, terutama si Lycodon subcinthus teman-teman. Cuman yang membedakan adalah sisik punggung dorsalnya. Jadi dari ke-5 jenis ular yang tadi saya sebutkan, si ular laut, ular welang, ular weling, Boiga dendrophylla dan si Lycodon subcinthus ini rata-rata memiliki corak yang sama belang, hitam dan putih teman-teman. Dan ternyata dari 5 ular yang tadi ada yang tidak berbisa, bahkan ada juga yang berbisa menengah atau berbisa medium teman-teman. Nah kalau yang ini jelas berbisa tinggi serta mematikan. Nah kalau yang satunya lagi, nah ini adalah Boiga dendrophylla. Kebetulan ini kemarin saya habis nangkap juga teman-teman. Nih ketika saya herping di pinggir sungai, nih sekaligus saya tangkap buat penjelasan edukasi terkait ya ini perbedaan antara ular weling dan Boiga dendrophylla ini. Mungkin sepintas kita coba keluarkan. Nah lihat teman-teman, ini adalah bentuk fisik secara real perbedaan antara ular weling dan Boiga dendrophylla.
Dan ketika kita melihat warna dan corak ini ya kurang lebih hampir sama lah. Ada belangnya, dan belangnya hitam dan putih. Sementara kita lihat dulu di bagian si ular weling. Jadi kalau ular weling, mereka ini cenderung menyimpan atau menyembunyikan bagian kepala di tubuh mereka, serta dari kepala sampai ke agak tengah badannya ada corak kuning teman-teman, bukan putih justru ya, ada kekuning-kuningan serta ada warna hitam. Terus di bagian punggungnya di situ jelas banget terlihat ada sisik tunggal dorsal yang berbeda teman-teman. Tuh lihat, ini sisik punggung dorsalnya nih gede banget. Nah inilah yang membedakan antara ular weling terus dengan ular likodon, ataupun ular welang juga sama. Jadi welang weling sama memiliki titik dorsal di tengah punggungnya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi dominan hampir sama teman-teman belangnya antara si hitam dan putihnya nih. Terus di bagian atasnya ada warna kuningnya. Nah itu ciri dari si ular weling atau Bungarus candidus teman-teman. Sementara di bagian kanan di sini ada si ular Boiga dendrophylla. Dan ular ini kita lihat juga dia memiliki corak yang belang mulai dari kepala sampai ujung ekor. Dia ada warna hitam dan putih. Cuman dominan warnanya warna hitam. Sementara garis putihnya itu hanya sedikit teman-teman atau kecil. Nah, dan si Boiga dendrophylla ini juga sebetulnya memiliki sisik punggung di bagian tengahnya nih. Nah, tapi ular Boiga dendrophylla ini biasanya justru cenderung agresif, dan di bagian ventral bagian dekat dengan mata, sisik dengan mata, itu ada semacam garit-garit seperti itu atau garis-garis hitam dan putih juga teman-teman. Tuh, dan mereka justru sebetulnya ular yang sangat agresif. Dan kedua ular ini sebetulnya merupakan ular yang aktif pada malam hari ataupun nokturnal teman-teman. Boiga dendrophylla memiliki bisa medium atau pertengahan, sedangkan ular weling atau Bungarus candidus berbisa tinggi serta mematikan teman-teman. Kalau ini jelas sekali gigit, wah ini nggak ada toleransi lagi teman-teman. Tapi kalau si Boiga ini berbisa medium, tapi walaupun medium sama tergantung kondisi seseorang yang tergigit teman-teman. Jadi nggak bisa juga disepelekan. Nah karena saya terbatas dengan medianya atau dengan ularnya, mungkin nanti bisa diperjelas di gambar-gambar yang tadi saya sebutkan, yakni antara ular yang pertama ya, kita perjelas dari sekarang teman-teman. Jadi ular yang memiliki corak belang yang ada di Indonesia yang saya ketahui ya teman-teman, mungkin nanti kalau misalnya ada yang kalian ketahui juga yang belum saya sebutkan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Yang saya tahu ya teman-teman, yang pertama yang memiliki corak belang itu adalah ular laut. Nah ular laut tentu itu adalah ular berbisa nomor 1 di dunia teman-teman, berbisa tinggi. Jadi itu sangat-sangat berbahaya. Yang kedua adalah ular weling atau si Bungarus candidus yang ada di hadapan saya ini. Ini juga memiliki bisa neurotoksin sama berbisa tinggi dan mematikan, dan ini belum ada antibisanya. Dan yang ketiga adalah ular welang atau Bungarus fasciatus. Itu juga sama berbisa tinggi serta mematikan. Tapi di Indonesia katanya sudah ada antibisanya. Dan yang keempat adalah ular yang ada di hadapan saya ini, ular Boiga dendrophylla atau si ular taliwangsa yang memiliki bisa medium teman-teman, dengan corak seperti yang kalian lihat. Dan yang terakhir adalah Lycodon subginthus. Lycodon subginthus juga memiliki corak yang hampir sama dengan ular welang dan weling. Namun ular Lycodon subginthus merupakan ular dari keluarga Colubridae yang tidak berbisa teman-teman. Jadi macam-macam corak belang itu tidak semua berbahaya teman-teman. Maka dari itu inilah pentingnya kita harus mengetahui jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa. Karena kalau misalnya kalian udah tahu, oh ini mah ularnya berbisa menengah, oh ini mah ularnya tidak berbisa, niscaya ketika kalian bertemu dimanapun kalian tidak akan panik teman-teman. Jadi itulah pentingnya edukasi, bergunanya edukasi untuk kita mengetahui jenis-jenis ular berbisa dan tidak berbisa. Dan sudah jelas ular-ular yang ada di hadapan saya ini merupakan ular yang berbisa teman-teman. Tapi kalau ini berbisa medium, kalau ini berbisa tinggi dan mematikan. Nah
Nah teman-teman, itu saja. Ini mah hanya ulasan saja teman-teman. Daripada saya datang ke sini sia-sia nggak dapat konten, lebih baik saya menyampaikan edukasi yang mungkin ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan, tapi dengan media yang berbeda teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang pengen tahu jenis-jenis ular yang dengan bercorak belang, khususnya yang ada di Indonesia teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Nah, ini nih teman-teman. Jadi ular Lycodon subcinthus ini sebetulnya warna belang-belangnya itu agak-agak beraturan. Tuh ya. Jadi ini memang hitam putih teman-teman, tapi ini belangnya nggak beraturan. Beda dengan Bungarus candidus atau ular weling. Jadi mereka itu belangnya justru lebih rapih. Kalau ini berantakan, justru lebih dominan warna hitam ya. Tuh, lihat, belangnya cuma dikit-dikit saja. Dan ini justru cenderung agresif dibandingkan ular Bungarus candidus, teman-teman, dibandingkan ular yang berbisa. Tuh. Ini sebetulnya defense mereka tuh kayak ular-ular kolibri pada umumnya biasanya. Tuh. Nah, ini kita dapatkan tadi malam, teman-teman. Nah, seperti apa video ketika menangkap si ular Lycodon ini? Lihat videonya. Tok. Ini adalah ular Lycodon, teman-teman, lihat. Kita istimewa banget nih hari ini. Udah mah tadi dapat picung gunung menang Lycodon deh berbisa. Ini nggak berbisa, ini Lycodon subcinthus. Jadi ini ular adalah ular yang memang menyerupai ular weling. Tuh, tapi dia ini nggak tembus sampai ke bawah. Tuh, lihat. Unang mieu. Gua tika ngunyah gitu. Nah, itu teman-teman, jadi kita tadi sudah beberapa kali mengetes gigitan daripada si ular Lycodon subcinthus ini. Tapi ingat ya, ular yang saya tes ini tidak berbisa, teman-teman. Jadi di sini saya ingin membuktikan bahwasanya ular yang belang ini tidak berbisa. Tapi bukan berarti ular yang weling itu tidak berbisa, teman-teman ya. Oke, dan video ini tidak untuk ditiru ya, yang paling pentingnya itu. Dan ya efeknya seperti ini teman-teman. Kalau digigit ular Lycodon subcinthus itu kayak gini nih. Hampir kayak ular apa namanya? Ular kopi. Jadi bentol-bentol kayak gini, cuman gatal tuh, gatal. Tadi beberapa kali saya digigit padahal ya. Tuh, ini juga sama. Nah, ini. Tuh. Gatal. Nah, jadi perbedaannya teman-teman, ular yang saya pegang ini si Lycodon subcinthus ini justru lebih agresif ya dibanding dengan ular Bungarus candidus atau si ular weling yang tadi, teman-teman. Dan pada intinya tidak semua ular itu berbisa. Kenali ular-ular yang berbisa dan tidak berbisa, niscaya teman-teman akan lebih paham. Ketika digigit oleh ular tidak akan panik, teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu video dari kami. Nantikan video kami selanjutnya. Bye.